Inter Milan dengan nyaman terbang tinggi di puncak klasemen Serie A 2023-2024 setelah menaklukkan Genoa dengan skor 2-1 pada laga pekan ke-27. Kemenangan tersebut diraih Nerazzurri setelah menjamu Genoa di Stadio Giuseppe Meazza pada Selasa, 5 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol kemenangan Inter masing-masing dicetak oleh Christian Aslani dan eksekusi penalti Alexis Sanchez. Adapun 1 gol balasan Genoa dicetak oleh Johan Vazquez melalui Aslani setelah memanfaatkan assist dari Alexis Sanchez. Hanya 8 menit berselang, tepatnya di menit ke-38, Inter sukses menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat sepakan penalti Alexis Sanchez. VAR memberikan penalti kepada Inter usai pemain Genoa, Morten Fendrup melakukan pelanggaran terhadap Nicolo Barella di kotak terlarang. Berkat tambahan 3 poin ini, Nerazzurri pun semakin terbang jauh di puncak klasemen Serie A dengan mengumpulkan 72 poin dari 27 laga, memperlebar keunggulan menjadi 15 angka atas rival terdekat, Juventus. Di sisi lain, Genoa tertahan di peringkat 12 dengan raihan poin 33 poin. Gelandang Inter Milan, Christian Aslani merasa sangat bahagia setelah sukses mencetak gol debut bersama Nerazzurri saat melawan Genoa di Stadion San Siro alias Giuseppe Meazza. Inter melanjutkan tren kemenangan usai menaklukkan Genoa dengan skor 2-1 pada laga pekan ke-27 Serie A 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Aslani berhasil menyumbang 1 gol untuk membuka keunggulan Inter pada menit ke-30. Dalam sesi wawancara dengan Sky Sport Italia via FC Internews usai laga, Aslani mendedikasikan golnya itu untuk keluarga dan rekan setimnya di Inter. "Gol itu untuk keluargaku dan untuk orang-orang ini," ujar Aslani. "Mereka semua datang untuk memeluk saya, karena saya sudah lama menantikan gol ini. Mencetak gol di San Siro adalah perasaan yang istimewa. Tapi kemenangan yang terpenting, gol kebobolan itu seharusnya bisa kami hindari. Ada rasa lelah, namun yang terpenting adalah meraih 3 poin. Sekarang kami fokus ke laga berikutnya melawan Bologna. Kami harus memiliki rasa lapar untuk meraih 3 poin." Tajon Buchanan mengaku sangat senang bisa bergabung dengan Inter Milan, sehingga dapat mengenakan jersey Nerazzurri adalah mimpinya yang menjadi kenyataan. Buchanan mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai pemain Kanada pertama yang bermain tidak hanya untuk Inter, namun juga di Serie A. Pemain berusia 25 tahun itu bergabung dengan Inter dari klub Brugge pada bursa transfer Januari lalu. Inter mendatangkan Buchanan sebagai solusi jangka panjang di posisi bek sayap. Buchanan memang belum menjadi starter reguler di Inter, lantaran masih perlu waktu untuk beradaptasi. Namun ada banyak optimisme dan ekspektasi mengenai masa depan Buchanan di Inter. "Ada beberapa momen penting dalam karir saya," kata Buchanan kepada Inter TV, seperti dilansir FC Internews. "Mulai dari debut saya di Liga Champions melawan Atletico Madrid saat saya masih di Brugge, hingga pertandingan pertama saya di Piala Dunia bersama Kanada. Mengenakan jersey Inter sangat berarti bagi saya. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan, yang selalu saya perjuangkan. Ada sejumlah pemain legendaris dalam sejarah klub ini. Bagi saya pemain nomor 1 adalah Ronaldo Luis Nazario da Lima. Dia adalah pemain yang selalu saya kagumi dan merupakan legenda sepak bola." Mantan pemain Sevilla dan Dinamo Kiev asal Prancis, Benoit Tremoulinas mengatakan bahwa Benjamin Pavard telah menemukan kembali kepercayaan dirinya di Inter Milan. Dalam sesi wawancara dengan pers, seperti dilansir FC Inter 1908, Tremoulinas memuji performa bek berusia 27 tahun tersebut sejak bergabung dengan Nerazzurri pada musim panas lalu. "Dia tidak bermain pada level seperti di Piala Dunia," ujar Tremoulinas.
Namun dia menemukan kembali kepercayaan dirinya di Inter. Bahkan jika Anda memintanya untuk bermain di sisi kanan, dan bahkan jika dia bermain lebih dalam, dengan kepercayaan diri yang dia miliki di Inter, dia akan melakukan tugasnya dengan baik. Itu pasti, dalam sepak bola, jika Anda memiliki kepercayaan diri, Anda bisa bermain di mana saja di lapangan. Pavard pindah ke Inter pada penghujung bursa transfer musim panas lalu dari Bayern Munchen. Sejauh musim 2023-2024 ini ia telah tampil sebanyak 22 pertandingan di semua ajang untuk Inter, dengan mencatatkan 2 assist. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah mengonfirmasi bakal melakukan beberapa perubahan pada starting line up timnya saat melawan Genoa dalam laga pekan ke-27 Serie A 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Sang pelatih berbicara kepada Inter TV menjelang pertandingan, seperti yang dilansir FC Internews. Di atas kertas Nerazzurri tentunya difavoritkan untuk meraih poin penuh di laga besok. Inter sedang dalam performa luar biasa, memenangkan 11 pertandingan secara beruntun, memuncaki klasemen Serie A, dengan keunggulan 12 angka atas Juventus di posisi kedua. Namun di saat yang sama, Nerazzurri tidak boleh meremehkan Genoa. Bagaimanapun, tim Liguria ini meraih hasil imbang yang pantas pada pertandingan sebelumnya melawan pasukan Simone Inzaghi di bulan Desember. Jadi, Inter harus tetap tampil seperti biasanya, bersemangat dan menunjukkan kualitas terbaik mereka. Mengenai komposisi pemainnya melawan Genoa besok, Inzaghi memastikan bakal melakukan rotasi dari laga sebelumnya. Akan ada beberapa perubahan, beberapa rotasi, ujar Inzaghi. Ada beberapa pemain yang absen, sayangnya kita telah melihat bahwa ketika kami memainkan banyak pertandingan, beberapa pemain malah cedera. Tetapi pemain yang tersedia selalu memberi saya jawaban yang saya inginkan. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit? Genoa adalah tim yang luar biasa. Mereka mengumpulkan 33 poin, mereka menjalani musim yang luar biasa. Saya yakin dalam 12 pertandingan terakhir mereka hanya kalah dari Atalanta, jadi kami harus tetap aktif. Mereka sangat bagus di kedua fase permainan. Jadi kami harus bersih secara teknis dan memainkan permainan seperti biasa. Mengenai rekor pertahanan Inter, Inzaghi mengatakan, saya dan staf saya mencoba menanamkan prinsip permainan kami pada mereka. Dan kemudian mereka melakukannya dengan sangat baik dalam mengeksekusinya. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez berada di peringkat kedua dalam daftar top skor sementara di 5 Liga Top Eropa musim 2023-2024. Lautaro hanya kalah dari striker Bayern Munchen, Harry Kane, yang menorehkan lebih banyak gol di 5 Liga Top Eropa. Bomber Nerazzurri itu gagal mengeksekusi penalti saat melawan Atalanta pada laga tunda Serie A tengah pekan kemarin. Untungnya sang kapten akhirnya berhasil mencetak 1 gol di laga tersebut. Tambahan 1 gol yang dicetak melalui tembakan jarak jauh itu membuat El Toro kini mengoleksi 23 gol di ajang Serie A hingga pekan ke-26 musim ini. Itu berarti Martinez berada di jalur yang tepat untuk menyelesaikan musim ini sebagai pencetak gol terbanyak Serie A Italia. Dia bahkan berpeluang memecahkan rekor 36 gol sepanjang masa Serie A dalam satu musim milik Gonzalo Higuain dan Ciro Immobile. Tidak hanya di Serie A, Lautaro juga punya kans untuk menyabet Golden Boot alias sepatu emas Eropa musim ini. Sepatu emas Eropa diberikan kepada pencetak gol terbanyak dalam pertandingan liga dari divisi teratas antar liga nasional di benua Eropa. Saat ini, top skor sementara di 5 liga top Eropa adalah Harry Kane, yang telah mencetak 27 gol dari 24 laga di Bundesliga Jerman. Secara alami, sulit bagi pemain manapun yang mampu menyaingi perolehan gol Kane pada tahap ini. Tapi, Lautaro berpeluang mengejar, lantaran torehan golnya hanya terpaut 4 gol dari Kane.
Margin tersebut tidak terlalu besar mengingat performa Martinez yang konsisten di sepanjang musim ini. Pakar bursa transfer Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio yakin Piotr Zielinski bisa menjadi titik acuan bagi Inter Milan setelah resmi pindah dari Napoli. Kepindahan Zielinski ke Inter Milan memang belum diresmikan. Namun, sang gelandang dan pihak Inter telah mencapai kesepakatan penuh. Transfernya ke Nerazzurri hanya tinggal menunggu kontraknya saat ini berakhir pada 30 Juni 2024. Dia akan mengenakan seragam Nerazzurri mulai musim 2024-2025. Zielinski memutuskan untuk menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Napoli demi bisa pindah ke Inter dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Zielinski telah menjadi salah satu gelandang luar biasa di Serie A selama beberapa musim terakhir, sedangkan Inter adalah salah satu tim paling kompetitif untuk meraih trofi, baik di Italia maupun di Eropa. Namun muncul pertanyaan tentang peran apa yang akan dimainkan Zielinski di tim Inter dan apakah ia mampu menembus tim utama mereka. Nerazzurri bermain dengan sistem tertentu yang memberikan tuntutan khusus pada para gelandangnya, dan para pemain saat ini di skuad sudah sangat mahir bermain dalam sistem yang diterapkan pelatih Simone Inzaghi. Namun, pakar bursa transfer, Gianluca Di Marzio yakin bahwa Zielinski memiliki kualitas yang diperlukan untuk benar-benar cocok dengan formasi Inter, dan bahkan bisa berkontribusi besar untuk tim barunya tersebut. Memang tidak mudah untuk menjadi pemain kunci di Inter, ujar Di Marzio dalam sesi wawancara, seperti dilansir FC Inter 1908. Pada musim panas lalu, ketika Inter membeli Frattesi, kami semua mengira dia akan menjadi starter. Bagaimanapun, mereka membayar 35 juta euro untuk merekrutnya. Namun faktanya, Frattesi jarang menjadi starter untuk Inter, yang memiliki salah satu lini tengah terkuat di Eropa. Tidak mudah bagi Piotr untuk menggantikan Mkhitaryan, Barella, atau Frattesi yang akan mendapat menit bermain lebih banyak pada musim depan. Tapi Piotr akan mampu menjalankan perannya dengan elegan seperti biasanya. Dia akan menjadi titik acuan yang berharga bagi Inzaghi. Inzaghi akan menyadari bahwa ia memiliki pemain yang efektif, yang selalu menjalankan tugasnya dan jarang melewatkan pertandingan. Seorang pemain yang akan selalu dapat diandalkan oleh Inter. Langkah Juventus untuk memangkas jarak poin dengan Inter Milan di puncak klasemen Serie A kembali terganjal usai menelan kekalahan tipis dari Napoli. Juve dibekuk Napoli dengan skor 1-2 dalam pertandingan pekan ke-27 Serie A 2023-2024 di Stadion Diego Armando Maradona, Senin, 4 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Partenope mampu unggul terlebih dulu berkat gol Fichak Kvaratskhelia pada menit ke-42. Farah melepaskan tendangan voli saat melihat bola liar di dalam kotak penalti lawan. Namun setelah turun minum, Bianconeri mencetak gol balasan untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1, tepatnya pada menit ke-81 melalui Federico Chiesa. Sialnya Juve malah melakukan blunder sehingga Napoli mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-88, yang membuat skor akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan Napoli. Kekalahan ini membuat Juve gagal memangkas jarak dengan Inter Milan di puncak klasemen Serie A. Mereka tetap tertinggal 12 poin dari Nerazzurri yang kini mengoleksi 69 angka. Dengan demikian, Inter berpeluang memperlebar keunggulan mereka atas Juve di puncak menjadi 15 poin jika sukses mengalahkan Genoa pada Selasa, 5 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, pelatih Juve, Allegri masih merasa yakin timnya bisa mengejar Inter di puncak klasemen. Posisi kami masih bagus. Kami masih memiliki 11 laga untuk mewujudkan tujuan kami, ujar Allegri pasca laga.